Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama channel ini lagi ya, untuk memantau, melihat dari persiapan atau progres pengerjaan yang sedang dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semua saja kita semua dipermudahkan, segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika seperti yang kita perhatikan bersama-sama di kesempatan sore hari ini, kita kembali mengudara ya. Di tikungan ke-10, area run-off untuk pelebarannya sudah mulai dilakukan, yaitu lapisan prime coat. Ini artinya untuk pengaspalan segera kita akan saksikan bersama-sama untuk track improvement atau pelebaran yang sedang dilakukan saat ini. Ya, jelang balapan World Superbike atau WSBK 2022, tentunya sirkuit Mandalika harus selesai dikerjakan, terutama di area run-off untuk pelebaran ini. Begitu juga untuk pengerjaan lainnya seperti di curb area maupun pengerjaan yang sedang dilakukan, pembuatan untuk ikon yang sedang berlangsung juga di pintu gerbang utama sedang dilakukan pada sore hari ini. Ya, menurut Direktur MGPA Pak Priyandi Satria, Dromo bakal membantu perbaikan sirkuit Mandalika berdasarkan rekomendasi Dorna dan FIM ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, mungkin belum pernah dengar ya, Dromo adalah konsultan yang sudah menangani beberapa pembangunan di beberapa tempat dan pengaspalan sirkuit balap, contohnya roda 2 ya, buka Pak Priyandi lewat rilis beberapa waktu lalu. Ya, mereka sudah mengerjakan sirkuit Silverstone, Autodromo, dan beberapa sirkuit lainnya sambungnya. Menurut Pak Priyandi, perbaikan sirkuit Mandalika penting karena pihaknya harus melakukan berbagai modifikasi, baik berbentuk saran atau kewajiban. Ya, jadi ada dua aspek yang disoroti pihak MGPA. Yang pertama, lebar run-off dan jumlah baris ban di dekat tembok pelindung tersebut. Ya, pelebaran run-off sendiri merupakan permintaan dari Dorna dan FIM beberapa titik ya di sirkuit Mandalika tentu. Hal ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan lokasi gravel. Ya, nanti kita lebarkan juga gravelnya, kemudian di penambahan ban di depan tembok pembatas, ungkap Pak Priyandi. Ya, di pit lane tadinya ada 2 baris, kemudian mereka membuat 6 baris ya. Di beberapa tempat yang tadinya susunan ban kurang banyak akan ditambahkan seperti itu. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, siapakah Dromo tersebut? Ya, berdasarkan laman resminya, pendiri dan CEO Dromo, Jarno Zaveli ya, menyebut perusahaan sebagai konsultan yang tidak hanya mendesain sirkuit, namun juga areanya secara keseluruhan. Ya, dalam bekerja, Dromo memulai dengan simulasi perhitungan dan pendekatan ilmiah. Dromo menjamin pekerjaan menghitung opsi efisiensi dan kelestarian lingkungan, keselamatan operasional hingga pengelola biaya seperti itu. Ya, Dromo telah meraih sertifikasi Dekra dalam hal keamanan desain sirkuit, teman-teman. Luar biasa. Ya, selain itu, Dromo juga berpengalaman membangun berbagai sirkuit di belahan dunia ya. Salah satunya yaitu Silverstone di Inggris. Masih dari laman resmi Dromo ya, sirkuit Silverstone rusak karena kesalahan pengaspalan lapisan atas tahun 2018 lalu. Ya, Dromo kemudian dipanggil untuk menginvestigasi bahkan secara forensik. Hasilnya, Dromo mendatangkan spesifikasi lapisan dengan campuran Braywax ya, kemudian diaplikasikan ke lapisan pada tahun 2019 lalu. Ya, pekerjaan dikerjakan Tarmac Ltd dengan pelatihan dan petunjuk dari Dromo itu sendiri. Ya, perbaikan sirkuit Silverstone tuntas 10 hari ya sebelum penyelenggaraan Formula One. Yang kedua, sirkuit Paul Ricard Prancis, teman-teman ya. Setelah pelapisan ulang, sirkuit Paul Ricard Prancis mengalami sejumlah kendala hingga harus diaspal lagi seperti di beberapa tikungan.
Di sana juga Dromo dipanggil untuk menginvestigasi masalah hingga menemukan solusinya. Ya, jadi yang ketiga sirkuit Spa Francorchamps Belgia ya. Pada tahun 2021 Dromo mengerjakan pembaruan sistem keselamatan sirkuit. Pelapisan aspalnya menggunakan campuran spesifikasi dinamai ya Lenoir yang diletakkan di tikungan ke-9 dan tikungan legendaris Eurogel Red Dillon ya tikungan 2 hingga tikungan 4. Dan yang keempat sirkuit jalanan Singapura. Oke, jadi pengalaman Dromo diulas lagi ya mundur ke tahun 2008 ketika Singapura kali pertama menggelar balapan malam hari di lintasan jalan raya tersebut. Pada tahun 2015 dikerjakan sejumlah penyesuaian dengan operator Filippo Piccoli dengan panduan Dromo itu sendiri. Ya, Dromo dipanggil untuk mendukung perubahan kelanjutan mengenai teknologi desain sirkuit, keselamatan hingga kebutuhan termutakhir ya mobil-mobil F1. Yang kelima sirkuit Zandvoort Belanda teman-teman ya. Paling terkini proyek Dromo yang menggarap ulang sirkuit Zandvoort yang kini terkenal dengan tikungan miringnya. Dromo mendesain dan mendukung proses konstruksi sirkuit hampir di sebagian lintasannya. Ya, jadi itulah sedikit kita ulas ya tentang Dromo Konsultan yang saat ini mengerjakan atau langsung bekerja sama dengan pihak MCPA untuk melakukan perubahan atau perombakan yang dilakukan yaitu di bagian track maupun di curb dan di beberapa titik yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari pihak Dorna dan pihak FIM. Ya, dan di sini kita berada di belakang VIP Village seperti yang kita lihat bersama-sama pengerjaan terus berlangsung di Sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan yang sudah kita nantikan yaitu WSBK 2022. Seperti yang kita ketahui juga ya untuk keamanan juga terus ditingkatkan gitu juga di area nantinya ketika kita mengadakan ajang balapan tersebut yaitu WSBK. Ya, Polda Nusa Tenggara Barat menyiapkan 2.130 personel gabungan untuk mengamankan gelaran World Superbike atau WSBK 2022 di Sirkuit Mandalika nantinya. Ya, Kepala Biro Operasi Polda NTB Ambas Abu Bakar ya Tarstusi menjelaskan sebanyak 2.130 personel gabungan itu terdiri dari 1.170 personel Polda NTB ya dan 568 personel Polres jajaran di Pulau Lombok, 100 personel TNI dan 292 personel tambahan dukungan Mabes Polri. Luar biasa tentunya ya untuk pengamanan dari kelancaran gelaran event balapan di WSBK nantinya akan lebih mantap. Begitu juga untuk pengerjaan saat ini terus dilakukan baik perbaikan di track maupun pengecatan dipercantik ya. Dan untuk curb kita akan lihat di depan sana nanti hasil atau capaian sejauh ini yang dilakukan di beberapa titik yang akan diubah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Untuk curb itu sendiri akan menyerupai curb yang berada di sirkuit MotoGP Misano seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut untuk mengajak teman-teman semuanya melihat secara keseluruhan baik capaian pengerjaan di zona timur, di area AMP maupun untuk curb dan lapisan prime coat yang sudah kita lihat tadi ya di tikungan 10, 11 dan malam nanti atau besok ya akan dilakukan untuk lapisan prime coat juga di tikungan ke-16. Maka untuk area run off tersebut siap untuk dilakukan pengaspalan. Luar biasa. Kita terus pantau dan terus akan mendukung progres dari pengerjaan yang ada di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama channel ini.